sandal nyelah motor nih. Gak bakat lo kayaknya nih. Gas, deng. Halo CS gue, baik lagi di channel gue. Jadi hari ini gue lagi ada di garasi nih CS. Ini garasi kayak apa ya? Ini garasi tempatnya sembalap nih, isinya stiker-stiker ya kan, kayak balapan mobil-mobil adventure, rally-rallyan. Tapi gue nggak ngebahas tentang mobil-mobil garasi di sini. Gue nggak ngebahas tentang itu semua CS. Oke CS gue, hari ini gue lagi ada di tempat temen gue nih. Gue mau review motor. Gue lagi ngabuburit. Kebetulan emang gue juga janjian sama Doski. Ini CS kental gue banget nih. Gue habis bantuin dia bikin apa ya? Bikin bumper. Dia juga konten kreator juga. Dia YouTuber juga. Terus apa ya? Pokoknya ya gitulah. Ntar gue kasih tau lah siapa orangnya. Jadi gue hari ini main ke rumah dia nih, mau ngeliat mainan dia nih. Tuh CS tuh. Ada motor chopper. Nih, chopper-chopperan nih CS nih. Kasih tahu sama lo. Tuh dia tuh chopper itu. Ini di garasinya ya. Tuh, ini chopper gaswat nih. Gua nggak bisa videoin di luar kali ya CS ya. Karena apa sih? Kalau gua keluar takut ini banyak godaannya nih, banyak setan ya kan. Takut batal nih. Oke, ini chopper yang pertama, ini Vespa basicnya ya kan. Ini Vespa mesin Excel. Ini motor yang buat kontes nih kalau nggak salah nih, yang dia pakai kontes nih guys nih. Tuh di airbrush tuh ya kan. Nah nanti gue mau ngabuburit nih sama doi nih, keluar nih pokoknya nih pakai motor yang mana nih ya, gue nggak tahu dah tuh. Nah, ini motor penampakan satu. Nah ini motor yang kedua nih. Nah ini dia nih CS nih. Ini bentukannya kayak gini CS nih. Kaswat ya, mantep dah CS dah. Oke lah ya CS, ya kebanyakan cincong nih. Nih kita tanya-tanya antara sama yang punya. Ini motor apa? Basicnya motor apa? Konsepnya apa? Chopper jenis apa? Karena chopper tuh kan banyak. Ada skinny chopper, terus ada board tracker. Itu termasuk nggak sih ya? Nggak tahu juga sih, gue so tau aja. Ini kayaknya skinny chopper ya kalau kata gue, karena ban-ban konsep itu kecil-kecil. Suatu hari lah gue bikin chopper. Pengennya sih mesin Harley. Ada kocan. Ini kayaknya ada kocan nih. Kita ngobrol sama yang punya ya. Oke CS, kita gaskan. Oke nih CS nih. Kalau yang lain konten itu pakai setting, gua nggak setting, gua dobrak. Woi, yang punya chopper, aku mau review dong. Oke. Yo aku mau ngobrol-ngobrol sama dia nih. Jadi CS nih yang penasaran nih, itu motor apa, basicnya apa ya kan. Habisin duit berapa, duit emaknya ya kan. Pokoknya habis ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Doski. Pantengin terus. Oke, hari ini CS nih. Tadi kan gue udah review tuh Copler ya, Copler ya. Copler Jorok banget sih bukan namanya. Jorok. Kalau Copler itu kan identik sama cowok. Terus kalau chopper itu kan kalau kita ngeliat Harley itu kan chopper aslinya. Itu kan gagah tuh kan. Nah, makanya gue kasih nama itu tadi ya kan, Copler. Itu kan laki plernya itu kan. Naiknya motor itu. Tuh kan.
itu motor copler. Karena dia nggak bisa bikin chopper, katanya kalau chopper tuh harus Harley gitu. Wah, yang aslinya gitu. Oh, aslinya kan, gitu. Desainnya tuh chopper banget. Tak kira Kalau itu dulu kan ini loh, mesinnya, tak kira itu Harley Davidson gitu. hampir Davidson. Hampir Hampir Davidson. Davidson. Itu Mase, Ah, iya ya, Mase. ah. Itu motor basicnya mesin apa itu Mase? Aku pakai itu mesin Vespa Excel tahun 93. Hmm. Yang satu, terus yang satu 94 kalau nggak salah. Itu berarti Vespa itu basicnya mesin Excel. Surat-suratnya lengkap nggak itu motor? Wih, surat cerai ada, lengkap pokoknya. Udah kayak kan. surat tanah ya. Girik ya ada ya toh. Itu ngebangun itu imajinasi konsepnya itu dari mana? Jadi dari awal itu kan gue tuh pernah ini nih apa namanya ngelihat di bah Google. Itu rangka sasisnya itu kok bentuknya tuh keren gitu. Gue lihat, wah gue pengen bikin nih, cuma belum ada dana waktu itu. Nah terus akhirnya gue bikin lah, belum bikin, gue upload di Facebook. Nah terus ada orang itu tiba-tiba pas gue nge-MC acara Parjo, nah pas di lokasi, loh kok ini motor ada, gue lihat gitu kan. Terus udah gitu hampir sama persis, cuma dibedain dikit doang lah pokoknya ya kan. Pas giliran gitu ya udah, akhirnya gue mikir kok ada motor ini ya dipajang buat kontes, menang lagi. Oh di Parjo tuh? Di Parjo, dan posisinya belum dicat, belum di apa ya, masih warna rasti lah, masih karat gitu. Nah udah begitu ya wes lah, akhirnya aku suatu saat pengen bikin tempat temenku yang biasa bikin custom motor tuh ya, bikin bengkel gitu kan. Pas aku datang ke situ, loh gue inget nih motor kok kayak yang di Parjo. Nah, cuma, tapi yang pas di Parjo lu lihat itu basicnya Vespa? Mesinnya Vespa? Bukan, GL. Oh GL. Pakai GL, udah gitu ditumpukin sama ini apa, pagar-pagar gitulah pokoknya. Udah kasihan sayang lah gitu ya. Gue ngeliat terus akhirnya, lu Pak De, ini motor pernah, loh itu kan tempatnya si Heri itu anaknya Pak De ternyata. Dulu pas gue tahun berapa tuh, 2009 lah ya kan, sekitar 2010-an bikin lowrider apa segala macem. Kan tempat Pak De tuh, dia si Heri itu masih sekolah, masih kecil lah gitu kan. Ternyata udah gede dan juga ngelas-ngelas. Bikinlah dia itu. Dan gue nggak tahu apakah dia nyontek lihat dari Facebook gua atau gimana, gue nggak ngeh gitu kan. Oh berarti tuh motor posisi udah dongkrok tuh. Udah dongkrok tuh. Lu terusin nah, akhirnya. Akhirnya gue sehari datang ya kan, iseng. Terus 2 hari datang, Her, sayang tuh motor daripada didongkrokin, ditumpuk-tumpuk sama pagar-pagar besi ya kan, begitu. Berapa gitu. Heri katanya, apa sih om, mau kayak gitu kan ya. 3 hari datang ke situ lagi ya, ayolah Her, berapa gitu. Nah, berapa itu dia tadinya bilang 7 juta gitu. Saya terangkat doang itu. Ya mah ban-bannya. Ban semua. Mesinnya diambil lah dia. Akhirnya jangan segitulah gitu. Goceng ya gitu. Goceng tuh. Tapi kalau misalkan goceng, nanti kalau misalkan mau ngerubah-ngerubah post step, dudukan apa segala macam, mau nggak mau nambah lagi ya ke bapak ya, oke siap. Begitu ya udah, akhirnya gue transfer lah goceng, dan gue masukin mesin tadinya mau Vespa gua. Soalnya setahu gua nih, dia nih sebelum tuh mesin Vespa tuh ya, itu lu pakai mesin Binter ya? Iya makanya terus pas Vespa pas gua mau turunin, kata Pak De, katanya lu ini beli Binter ya, kenapa nggak Binter, Vespa buat harian gitu. Emang muat Pak De, aku gitu kan. Terus akhirnya ya coba dulu, ya udah coba bawa ke sana, pasang, wih pas juga gitu kan, rangkanya tuh space-nya juga nggak jauh gitu kan. Itu bukan karena Pak De juga, karena gue ngecengin dia itu pakai Binter, harusnya itu Vespa. Udah basicnya Vespa, pakai sosok Binter lagi. Muka gue udah kayak ini tepong, nggak ada pantas-pantasnya kan. Terus akhirnya lu ngebangun tuh Binter dulu, masukin Binter dulu, masukin cat apa krom segala macem bla 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 bla. Pas giliran apa ya, ada bengkel gue bilang sih di pengapian buat pengisian ke aki itu katanya lemah. Jadi kalau lu mau itu harus dililit lagi, tambahin lagi si Binter itu, paling cuma 300.000. Full pengapiannya. Full pengapian lah pokoknya, biar pengisian ke aki itu bagus gitu. Habis kalau misalkan aki full nih, habis dicas kita pasang, selah pler langsung nyala. Ya kan, tapi giliran dipakai jalan kalau akinya nggak ngisi kayak langsung mati kayak gitu. Berarti lu pakai Binter tuh berjalan berapa lama tuh? Nggak lama sih,
nggak lama. Tapi sempet lu kan hobinya kan kalau bangun motor nih, lu Hmm. ikutin kontes nih. Mm. Itu jedanya dari itu sempat masuk kontes lu pinter? Oh, Apa? sempat. Juara. Ada juara 1 waktu di Senayan sekali, terus Heeh. yang waktu di Indonesia di Jogja itu Indonesia Custom Show tuh Mhm. yang diambil sayangnya cuma the best doang. Jadi nggak ada juara 1, 2, 3. Kalau ada kan mungkin Oh, harapannya lumayan lah mungkin. bisa masuk Nah, mungkin. terus semenjak udah pas pakai mesin Vespa nih, udah lu kontesin lagi? Belum? Belum. Akan Gua ada pakai rencana Vespa. ada planning Belum. buat ikut? Belum. Rencana baru ada acara nanti besok tuh tanggal 15 di Cikarang SOTR apa cuma acara sehari doang kan. Cuma gue masih mikir malas ntar aja ya kan kalau acara yang bener wow gede banget lah gitu event lah atau apa gitu. Nah udah kan pakai binter itu tadi udah mogok akhirnya udah bengkel gue ya kan ya lu gimana sih dia mungkin agak sibuk kan masih banyak konsumen juga. Gue datang udah mogok udah kesel dorong dikit gue bilang udah ganti Vespa aja ya. Gue males banget tapi didukung ya udah ganti gitu. Ya udah langsung malam itu dari bengkel gue langsung telepon bengkel gue yang ngastem itu ya kan gue langsung siapin Lalamove, gue telepon langsung jemput Lalamove lu standby langsung bawa besoknya Vespa gue jadi gue tuh kalau punya keinginan tuh langsung A B ya langsung gue maunya gitu. Nah itu lu konsep itu chopper itu jatuhnya bore tracker. Oh, bore tracker masuknya. Bukan chopper ya kalau gue bilang bore tracker itu. Iya, karena menyesuaikan sama tinggi badan dia agak sedikit. Wah, sepatu gue yang tinggi. Sepatunya ya kan? Segini ya kan. Kalau kelamin yang tinggi nggak mungkin ya kan. Kelamin itu panjang ya kan, bukan tinggi ya. Ngabisin waktu berapa lama tuh lu ngebangun? Itu ada 2 tuh. Yang pertama yang mana dulu nih? Yang pertama emang yang udah tempat Pak Heri dulu. Nah, baru nggak lama baru bikin yang chopper yang kedua itu. Yang kedua. Oh, ntar choppernya ntar gue review nih pakai jalan nih ntar nih. Terus itu ngabisin biaya berapa tuh chopper yang pertama tuh? Wah, habis-habisan Mas ya kan. Anak bini sampai saya gadein nggak kuat nebus saya Mas buat modif doang. Nggak serius. Biar tahu kan. Serius sudah bubar ya. Ngebangun choppernya Doski nih habis berapa duit? Berapa ya waktu itu kalau dibikin. Yang pertama yang dari binter transisi ke yang dari binter aja beli binternya gue inget itu 11 juta. Terus ngebangunnya itu kan 5 juta. Yang apa beli rangkanya udah berapa? 26. Terus 26 tuh 2 digit ya. 2 digit terus kayak perintilan yang waktu ngecat apa segala macam taruh 5.000. Iya, berarti udah masuk duit binter doang 35 jutaan mungkin ya. 40-an ya. Taruh segitulah. Nah, terus lu lanjut lagi ke masukin mesin Vespa lu nih. Aduh, belum ini Vespa juga itu kemarin itu sempet kita ini apa namanya kayak mesin dibikin baru lagi itu warnanya di apa namanya lupa gue di Sunblast ya. Sunblast. Ya kayak gitu ya. Terus itu sasis lu ada yang dipotong-potong nggak? Maksudnya dirubah lagi nggak? Dirubah, gue nggak mau motong, gue nggak mau apa jadi ditambahin lagi dibikinin plat-plat lagi aja buat pegangan. Jadi dari binter itu tinggal lu cabut, masukin bikin dudukan lagi Vespa. Bikin dudukan aja yang bisa dibor-bor aja mendingan ngebor daripada motong ngelas lagi. Sayang kan karena rangkanya kan udah gua powder coating juga catnya itu. Jadi buka apa catnya kan awet kuat gitu kan. Iya, berapa duit dulu cerita dong? Apa tuh? Itu habisnya dari binter ke Vespa yang pertama nih. Taruh aja 40-an lah. 40. Terus ke yang kedua? Yang kedua itu kan gue bilang 15 tuh, tapi tetap aja ya kan. Ya habisnya 80 ya. Ya dua-duanya ya lah segitu. Kenapa nggak beli Harley ya? Pertanyaan gue itu. Lah kan Harley dapat lah sporteran mah. Emang sporter bodong tapi. Bodong lagi gue kalau nggak yang harga 1 miliar Harley males banget gue beli. Aswat. Kita doain biar Doski amin punya ya kan? Harley beneran yang tadi dia bikin chopper. Bukan chopper dong, baru beneran chopper itu baru. Kalau punya Harley nih gue modif lagi, gue mesinnya gue turunin ya kan, terus gue bikin rangka, gue bikin jalannya nyamping kayak kepiting ya. Berarti dia tuh ngabisin duit 80 juta buat tuh motor tuh CS. Nah, shot nih CS gue nih si Asu nih si Yang Asu penting nih. Kita tuh kalau cowok punya hobi mainan itu ya cowok tuh ya mainannya tuh ya hobinya motoran ya. Jangan hobi main wanita. Ya. Ntar jadi ini ya raja-raja itu ya. Raja singa kena penyakit tuh ya kan sepilis. Oke lah ya CS ya. Gitu. Terus itu berapa lama itu dari yang kalau bikin itu yang kedua setahun itu nyampe? Nggak nyampe 2 bulan udah langsung 2 bulan jadi. Cepet. Vespa gua darling kapan kelarnya nih kan lama lo Vespa gua nih 2 bulan. Lah lu bikin darling maksudnya gimana? Lu bikin Vespa gua darling body, ya. Bikin body. Enggak, gua kasih namanya darling. Makanya lu pantengin YouTube gua dong. Ntar gua CS gua jangan lupa nonton YouTube-nya
CS gue Alright, nih. oke. Karena dia ya kan? ngebangun coplernya itu dari mana-mana ada di kontennya Oke. CS gue nih. Oh, Vespa lu namanya Darling. Iya, karena kesayangan, Oke. nggak kebeli Darling sama kayak lu lah. Enggak, gua terwujud semua kok. Kalau Iya gua sih. punya keinginan tuh selalu terwujud. Tapi gua. copler. Copler, boleh sih. chopper. Ya kan? Dari dulu Oke. untung ya, beruntung kalau Mhm. punya keinginan itu pasti terwujud. Biarpun agak lama, tapi yang penting terwujud itu Oke, udah terus oke. dulu gimana ceritanya bisa lu suka Vespa, awalnya main Vespa sampai sekarang nih? Terus Kalau main Vespa tuh, Su? awalnya gue suka Vespa dulu itu waktu masih Sampai minum SMA. juga. Ya kan? Terus Gue waktu masih SMA itu gue tadinya motor gue bukan Vespa, RGR, Suzuki, RGR dulu tuh. motor pejantan tangguh yang suka ngebohongin cewek itu ya? Yang suka bohong-bohong Yoi, itu ya? benar. Dulu tuh kan ya. ada Terus Ninja, RGR, Suzuki-nya. Nah, udah. dulu sebelumnya Ya. main Jepangan. Gue sekolah SMA sampai gue tuh minta motor nih, mah, Simon minta motor, ya kan? Ya semua itu kalau punya keinginan harus diomongin sama kakak-kakaknya dulu. Belum ya dulu kan masih ya kayak sekarang anak-anak muda sekarang kan suka balap-balap liar lah, apa segala macam kayak gitu-gitu kan takutnya. Gue ke situ terus nanti dibeliin motor buat balap-balap liar ya kan, ya cemas juga kan namanya orang tua kan, ya oke lah. Gue nggak dibeliin lama banget sampai gue, lu tau nggak? Gue sampai mau bunuh diri. Buset, kayak anak-anak generasi geng-geng zaman gue tuh kalau nggak beli motor dia kabur dari rumah tuh. Kabur doang. Lu bunuh diri? Gue bunuh diri. Nggak minum baygon? Hampir. Itu. Oh, lu beneran? itu dulu. Dulu ya? Gua. Goblok banget ya temen gue ya? Jadi gini ya kan. Aduh. Tadinya minum baygon tuh. Sempet diminum tapi? Minum. Gue minum baygon, nggak dibeliin kan, minum baygon. Dah, ya kan minum. Itu 3 hari itu kita sendawa gitu rasanya anjing masih baygon. Tapi lu nggak dibawa ke rumah sakit tuh? Cuma gara-gara pengen punya motor? Enggak, cuma sama nyokap kan dulu kan ini apa? Nyokap kan dulu perawat rumah sakit Dokter Un itu di Solo ya kan. Karena dia tahu kesehatan kan gitu. Jadi buat nangkal buat orang yang minum baygon apa gitu malah diminumin apa? Kelapa hijau ya. Oh, buat penawar lah kasarnya ya. Kelapa hijau sama ini kopi malah. Oke. Terus akhirnya dibeliin tuh motor. Diwujudin? Enggak? Belum juga. Sampai akhirnya diwujudin enggak? Nah, sebelum itu juga ya kan belum diwujudin, akhirnya wah terakhir tuh gue minum, gue kan dulu punya asma. Penyakit asma. Pas gitu kan gue kalau dulu ada obat namanya asma solon. Itu kalau minum sebutir itu langsung di jantung tuh kayak deg-deg badan lemes gitu kan. Bayangin, gue minum berapa? Berapa lu minum? Satu ini 8. Buset. 1 tablet isinya 4. Gue minum 2, jadi isinya 8 langsung gue tenggak semua. Gue udah pakai maaf, gue kan non muslim nih ya kan. Kalau gue meninggal itu kan kalau di Kristen kan dulu tuh pakai jas kayak gitu kan. Ganteng dong lu. Doski ganteng ya. Udah minum 8 butir itu, terus gue udah pakai jas, pakai dasi, udah siap-siap lah gitu. Nah, gue tidur tuh di kamar. Ada tetangga gue inget banget itu, dia manggil-manggil gue tuh. Simon gitu kan, ngajak main gitu. Terus pakai jas keluar gak? Gue udah mau pakai jas, udah mau keluar gitu, cuma baru berdiri gitu, baru megang tembok gitu, udah tiba-tiba kayak hitam gitu. Tapi masih hidup nggak tuh? Masih hidup, kayak hitam gitu kan. Terus gue masuk lagi kamar. Kunang-kunang gitu ya. Langsung masih kuat, masuk kamar. Gue cuma ngucap dong, mah, anak mama. Itu waktu masih Solo berarti? Masih Solo. Terus? Mah, begitu manggil mamah gue kan, manggil nyokap. Nyokap gue udah ngapa? Lu ngapa sih kamu tuh kayak gini-gini minta itu dibilangin ya kan, sabar terus dalam hati ya kan. Iya, sabar dulu ya. Nah, terus pernah tuh. Terus kadang kalau misalkan mau bunuh diri, kalau sama sebelum almarhum papa tuh ya, bapak gue bilang, oh Simon no, minta apa-apa kalau nggak diturutin mau bunuh diri. Kalau laki sama laki kan gitu, biarin bunuh diri ya kan. Katanya mau nabrakin diri ke rel kereta gitu, kata bokap, kalau kata papa gitu. Ya udah nabrakin diri sana. Laki sama laki kan wajar kayak gitu biasa kan gitu. Terus nggak jadi nabrakin? Enggak. Ya. Kalau itu ntar dulu langsung bablas itu. Masih ya, mikir dulu tuh ya. Kalau itu langsung bablas itu ya. Terus akhirnya dibeliin tuh, belum? Nah, akhirnya dibeliin, gue beli itu. Motor apa tuh? Ya itu Suzuki RGR dan gue belinya di Jakarta. Oh, berarti belum Vespa tuh, belum. Vespa. Berarti di Solo tuh belum Vespaan. Belum. Berarti ketika udah dihijrah ke Jakarta nih lo, baru Vespaan. Nah, pas di Jakarta gue beli RGR dapet, dan yang gue beli itu motornya juga bekas drag. Jadi stangnya bukan motor balap. Iya, motor balap tapi yang lurus doang ya. Kalau road race itu kan belok-belok. Ini dragnya itu. Buat belok aja kan berat tuh stang itu. Gua beli apa sekernya apa segala macam, mesinnya juga udah
dirombak semua kan, Hmm. udah gue dibeliin tuh, wah badan gue kan kecil, jaket gue aja yang gedein. Iya, mas sepatu lu doang yang double ya. Oh sepatu masih biasa, Oh, iya. waktu sekolah Oh, belum, pakai belum, boot, belum. belum kan. Apa bot? Belum, masih ya boot, tapi punya almarhum bokap tuh Pak di sub DLAJR yang sepatunya tinggi juga. Kayak Caterpillar lah, model-model zaman Yang dulu lah. tinggi kayak sepatu polisi yang dipakai Oh, gitu-gitu tuh. iya, Ya kan? tahu Pak. Itu aja inget tuh, gue pakai sepatu itu kan pas giliran basah hujan gue jemur ya kan di sekolahan waktu SMA, inget ya. Ketahuan guru BP ya kan, guru agama, itu sepatu siapa dijemur? Agama Basah, apa tuh? Pak. Guru agama apa? Dulu agama Kristen lah ya di Oh, sekolah gua SMA kirain kan SMA Kristen Lu kan di sini itu. sekolah SMA. Enggak, di sono berarti. Di Solo semua masih, Solo semua. masih Solo Oh, semua, oke, masih oke, di Solo. Terus akhirnya itu sepatu siapa dijemur? Sepatu saya Pak. Taruh di BP, Bintaro Plaza. Bimbingan Pronsel apa? Oh, Kalau dulu sekolah SMA BP, bimbingan Pronseling apa ya itu dah pokoknya Nah, ya ribet udah. namanya ya. Terus Akhirnya gue taruh di BP ya. Udah nyeker aja gue nggak sekolah apa segala macam. Akhirnya dibeliin tuh RJR kan. Nah, pulang pakai sepatu itu, wah pas lampu merah perempatan, gue belagu nih ceritanya. Terus? Wah knalpot waktu itu kolong, knalpot Telo. Nama kalau di Solo di Jawa tuh namanya Telo. Itu masih jarang banget. Nah, zaman dulu ya. Nah, terus akhirnya gue pesenin knalpot itu. Terus gue kalau udah kayak ini antar jemput di bengkel gue juga gitu. Udah lu sekolah biar nanti diantar sama anak buah gue. Ya, motor taruh bengkel, diacak-acak lagi buat balap. Balap lagi gitu. Motor balap berarti buat harian dong itu lu pakai sekolah. Wah gila, zamannya dulu ya lumayan ya 1 liter itu. Tapi kan zaman dulu bensin masih murah ya. 7.000. Iya. 5.000 7.000. Ya, 5.000-an lah itu kan. Ya. Itu kan beli 1 liter itu sekilo. Muat habis lagi. Nah, oke, sip. Terus habis dari punya RJR ke Vespa-nya itu temen itu tiba-tiba gimana tuh? Temen ya kakak kelas gua. Udah di sini apa? Masih sekolah Solo. Oh, masih Solo, kan, Vespa. Terus masih Vespa terus gua di Solo dulu. Lah kok temen itu bawa Vespa tahun 61. Oh, tahun tua dong. Wah, tahun mahal tua. Dong. Wah, kalau dulu belum ada mahal-mahalan ya. Iya, zaman Bien ya. Iya, ya kan. Bien. Terus gua ini Vespa satu tongkrongan jalannya juga kenceng, 2 tak, tapi simple kecil, bulet-bulet gue demen. Dari gitu situ loh. lu jatuh hati sama Vespa. Jatuh hati. RJR lu jual. RJR gue jual. Nah, ternyata punya temen gue itu sempat dijual juga, sempat gue mau beli, duit gue dipinjam kakak gue dulu, suwe. Berarti tuh tahun 61 zaman dulu berapa harganya Itu sekitar masih dijualnya 2 juta 2,5 lah zaman dulu ya. Zaman dulu. Nah, Full lengkap pokoknya. Lengkap mah. Acak-acak. Kalau kan hobinya ngacak-acak nih. Gua belum beli, duit gua dipinjem sama kakak gua. Nah, belum sempat kebeli udah dibeli orang lain. Barulah gua tetap nyari Vespa dulu pakai PBB 65. Oh, 65. Zaman dulu kan ada filmnya Lupus tuh. Yang depan pakai lampu-lampu. Kalau gue bilang kan kalau sekarang kayak anak Moods My Day, kayak Moods ya. Kan kalau dulu istilahnya lupus. Lu konsepin kayak gitu tuh. Iya, gua chatin apa segala macam, terus gua sekolah gua pakai, ditawar sama guru. Suwe ya kan. Wes malu sini 5.000. Gua enggak, Pak, baru dicat jadi ya kan. Terus belakangnya itu kalau di film Lupus kan pakai kayak keranjang apa sih kerjaan gitu kan. Kalau gue dulu motor pertama keluar Kimco tuh apa Jetmatic itu kan belakang ada. Iya, ada kotak jejernya juga tuh. Buat nasi, Nah, gue beli itu ya kan di dealernya Kimco itu gue beli berarti belakangnya udah. Bikin jatuh hati lu. Habis Vespa 61 itu nggak kebeli. 65 akhirnya lu beli dan sampai sekarang lu Vespa terus pokoknya dan tatoan juga all the best Vespa ya. Pokoknya Vespa terus Simon Vesto ya apa Vesto Vespa tato ya dari tato dan Vespa itu sampai sekarang udah itu branding image-nya CS gue nih si Sengsu. Dulu PTS itu ya kan harga dikasih 500.000 dikasih juga Oka Vespa itu kan Vespanya kecil itu. Iya. Nah, dulu nggak ada yang mau. Sekarang jadi mahal ya. Sekarang 40 juta. Tuh. Jadi buat CS gue nih yang punya Vespa sekarang simpen aja udah. Parah ya. Oke lah. Tapi kalau gue mau tanya lagi nih, terakhir. Kayak lurah lu banyak nanya sensus penduduk. Kalau kita kepanjangan nih, bisa berapa episode ini? Wah itu kalau cerita gua belum lagi baru Vespa terus gaul gua sama anak-anak pang belum syuting ke Jakarta. Wah gila. Terus gua mau tanya ini, itu motor tuh mobilitas hari-hari dipakai terus setiap hari? Yang satu yang copler, yang satu buat kontes-kontes aja. Oh, terus hari-hari ada trouble nggak lu?
pakai. Ya masih ada sih yang Masih ada, yang ini namanya ada Vespa ya. trouble namanya Vespa ya kan, mungkin Nah, terus apanya itu ya kan kayak kalau menurut lu pusing. nih, menurut lu ya pribadi nih gue tanya nih. Kan itu motor chopper. Itu motor custom, legalitas di jalan itu gimana coba? Menurut lu, pandangan lu aja nih, mah menurut lu aja. Selama sebetulnya ya kalau kita ngelihat kayak Pak Presiden asik ya kan, itu Iya. kan presiden, Iya, kadang kan orang gitu benar, ya. Itu kan kita lihat kan mesinnya apa, terus bodinya kan dia custom juga. Yang penting selama suratnya lengkap, syukur-syukur pajaknya hidup sih aman-aman aman-aman aja. Sen ada ya. spion, nah, Oke. gitu aja. Kalau Sip. makanya kalau punya aku tuh udah mati berapa tahun tuh, lama banget tuh Vespa aku. Tapi suratnya ada ya. Suratnya yang penting ada, bukan barang colongan. Ya, sekarang kalau kita mau bayar pajak takut nanti ya kan uang kita buat beli Robicon sama Harley. Oh iya. Ya makanya Bahaya ya itu. mendingan ya kan belum sempat Iya. macekin aja. Gak apa-apa, mending ada suratnya ya, Ada bisa dipajakin. suratnya. Oke lah. CSS gue. Yang penting kita mengakui aja kalau Iya, salah bener. gitu ya kan. Iya. Iya Bener. Pak, maaf ya Bener, kan, bener. siap salah. Iya, Iya, Swat. gitu aja udah. Oke lah CS. Nih gue kasih lihat nih ya, gue tadi tes nih motor choppernya Doski nih, salah satunya nih. Ntar ada Bener, videonya, oke? Terus buat CS gue yang mau nonton dia YouTube-nya nih sama follow Instagram ntar gue cantumin. Sujrek ya Sujrek kali ya kan? ke Komen ya, Sare, Yumup gua. Oke. Simon Festo. Siap. Asik. Oke, sekian Ya. video hari ini ya CS gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kok assalamualaikum? Permisi. Oke lah cukup. Pakai sandal nyelah motor nih. Gak bakat lo kayaknya nih. Gas, deng. Lunya belum bisa. Lunya yang belum biasa. Si Demes nyobain Vespa Chopler cuma harus galak sih dia. Kalau lembut susah.